Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang stop wariskan luka finansial ke anak. Nanti di akhir juga akan sedikit sharing mengenai pengalaman pribadi bahwa saya salah satu anak yang diwariskan luka finansial itu ya. Gimana ceritanya, gimana bisa terbebas dari trauma, finansial ini, nanti kita akan bahas bersama-sama di materi pada malam hari ini. Jadi, sebelum kita lebih jauh membahas apa itu luka finansial, kemudian bagaimana cara turun ke anak, terus dari mana datangnya, kita harus tahu dulu nih kenapa materi ini penting untuk dibahas. Yang pertama, ternyata ada loh ya, di dunia ini yang namanya trauma atau luka, bukan hanya luka pengasuhan ya. Kalau misalkan luka pengasuhan, itu mungkin ibu-ibu udah tahu ya, luka pengasuhan berarti ada yang salah dalam cara mengasuh anak, kemudian, mengakibatkan trauma sampai besar. Dan ternyata ada juga nih yang namanya trauma dari luka finansial. Nah, trauma finansial itu ternyata, turun-temurun bisa diturunkan atau bisa diwariskan dari dari ibu ke anak-anaknya. Dan ternyata faktanya lagi adalah dampaknya itu bisa langsung ke mental anak. Lalu mencegah luka finansial ini juga sama susahnya dengan luka pengasuhan. Kalau luka pengasuhan berarti ibaratkan ya yang terluka adalah di sisi pengasuhan. Tapi kalau misalnya luka finansial itu pasti adalah ekonominya dan lebih mudah daripada mengobatinya. Lalu ternyata membangun generasi yang lebih mandiri serta sehat finansial itu adalah PR setiap orang tua. Jadi PR setiap orang tua bukan hanya mendidik anaknya dengan baik, kemudian memastikan dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi juga PR dari orang tua untuk tidak mewariskan luka finansial ini pada anak-anak. Dan bagian dari tanggung jawab pengasuhan modern, biar si anak itu lebih mandiri dan paham atas literasi finansial. Juga meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh kalau misalkan memang terkait dengan finansial keluarga. Nah, fakta di lapangannya gimana Teh? Kenapa bisa terjadi luka finansial ini atau memang apakah ada gitu ya di dunia nyata orang-orang yang mengalami luka finansial ini? Banyak orang tua yang membawa luka finansial masa kecilnya dulu itu sampai ke bawah dan diwariskan kepada anak-anaknya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan sekarang kita jadi ibu ya, atau sekarang kita jadi orang tua. Dulu orang tua kita pernah berantem gara-gara misalkan ekonomi atau mungkin ada saudara-saudara di sekitar kita berantem juga gara-gara warisan atau mungkin kita sendiri nih yang berselisih dengan saudara kita terkait dengan warisan orang tua dan hal sejenisnya kemudian itu secara nggak langsung ya, entah itu nanti kita lihat orang tua yang berantem gara-gara, ekonomi kemudian nanti melimpahkan kepada kita sebagai anaknya sehingga tanpa sadar kita menganggap bahwa ya uang tuh sepenting itu gitu dalam kehidupan. Terus juga secara nggak langsung diwariskan kepada anak. Nah, dalam proses mewariskan kepada anak itu nanti akan ada 2 tipe. Orang tua yang menginginkan anaknya lebih sukses daripada dirinya gitu maksudnya, harus sesukses mungkin di dunia ini, dia menekan anaknya sendiri atau yang kedua, menyerahkan seluruh beban finansialnya kepada anaknya. Jadi ada 2 nih, bebannya tetap sama-sama beban karena memang luka finansial, tapi akan ada 2 tipe, mau yang menekan agar si anak itu jadi sukses sesukses-suksesnya atau bahkan melimpahkan beban itu terhadap anak-anak. Lalu trauma finansial ini seringkali nggak disadari sama orang tua. Bahkan mungkin yang membahas luka finansial itu tuh jarang banget. Kenapa Teh Hikmah sekarang tiba-tiba dari pengasuhan anak kok ke luka finansial? Ya kebetulan temanya ini. Sebenarnya kalau misalkan orang-orang di ekonomi atau orang-orang yang sering membahas tentang keuangan, investasi dan sebagainya, itu udah teredukasi dengan baik bahwa ada luka finansial. Tapi mungkin bagi kita nih yang ibu-ibu biasa, yang mungkin kesibukannya adalah domestik, ngurus anak sama kayak saya ya, ibu-ibu rumah tangga, boro-boro buat mikirin atau belajar tentang luka finansial gitu ya.
terkait dengan materi pengasuhan aja udah pusing kebangetan. Nah, ini makanya kita belajar bareng-bareng hari ini. Ditambah lagi ternyata literasi keuangan Indonesia itu masih rendah. Banyak dari kita menjalani proses rumah tangga itu nggak belajar dulu gimana caranya mengatur uang. Biasanya ya kita belajarnya ngedadak setelah jadi istri, setelah nikah, jadi istri, terus tiba-tiba jadi ibu mulailah tuh kebutuhannya nambah. Kita harus beradaptasi atau berevolusi sendiri gitu ya. Ada nggak sih ibu-ibu di sini yang sebelum nikah sengaja gitu belajar dulu buat, mengatur keuangan yang baik pas di rumah tangga gimana? Kalau saya sih jujur waktu saya gadis sebelum nikah saya nggak belajar tentang itu gitu ya. Gimana caranya mengatur uang, budgeting lah, terus, biaya kebutuhan pokok dibagi-bagi, belum lagi kalau ada anak ada biaya pendidikan dan lain sebagainya. Kita kebanyakan itu belajar secara otodidak ya, setelah menikah baru belajar. Nah ternyata ini menjadi fakta ya yang kita alami sendiri bahwa literasi keuangan di Indonesia itu ternyata masih rendah. Berdasarkan OJK di tahun 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia bahkan hanya 49,66%. Bahkan nggak setengahnya dari masyarakat Indonesia ternyata sadar terhadap luka finansial ini. Ditambah lagi ternyata banyak keluarga muda yang terjebak cicilan, utang konsumtif, atau hutang demi gaya hidup yang tidak seimbang dengan pemasukannya. Dalam artian ya banyak keluarga muda yang sekarang udah punya hutang. Jadi keluarganya menanggung hutang di awal. Kurang lebih begitu ya, terkait dengan fakta-fakta di lapangan. Nah, lalu, apa itu trauma finansial atau luka finansial? Jadi trauma finansial adalah luka psikologis sebenarnya yang timbul akibat pengalaman buruk terkait dengan uang atau kondisi ekonomi. Teh apakah hanya, kalau misalkan luka finansial ini atau trauma finansial ini apakah hanya gara-gara orang tua yang berdebat tentang hutang terus kita kena, atau mungkin kehidupan orang tua yang kesusahan terus kita kena traumanya atau gimana? Ya kebanyakan juga selain dari melihat orang tua yang berantem gara-gara finansial atau yang kedua banyak juga orang tua nih yang sering curhat. Biasanya anak pertama yang sering dicurhatin terkait dengan beban finansial. Biasanya mungkin orang tua lagi kesusahan keuangan, nah anak pertama yang mendengarkan, "Tahu nggak ibu lagi susah." Pernah nggak sih ibu-ibu di sini yang pernah ngedenger curhatan dari ibunya atau dari ayahnya, ekonomi mereka sedang sulit, terus curhat ke kita, atau mungkin dari dulu kebiasaannya kalau pengen apa-apa kita nggak punya uang, kita nggak mampu beli dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Atau bahkan trauma finansial ini, itu berasal dari pengalaman pribadi. Jadi dari kecil, mohon maaf mungkin kekurangan, kesusahan, telur satu dibagi 4 misalkan ya, nugget satu bungkus itu harus dibagi-bagi berapa berapa banyak orang gitu, misalkan kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi ya, jadi trauma finansial yang mendalam bagi kita. Seorang seorang orang tua yang udah punya anak, terus tanpa sadar menurunkannya kepada anak-anak kita. Kalau misalkan memang belum sembuh gitu ya, atau belum, menerima dengan kondisi tersebut. Dan trauma ini bukan hanya soal kekurangan uang, tapi soal cara kita mengalami dan memaknai uangnya seperti apa. Kalau teman-teman udah, pernah baca Psychology of Money, itu satu buku tebal tentang bagaimana cara manusia melihat uang. Nah, itu juga ada tuh momen-momen di mana, ya ada orang-orang yang mengalami trauma finansial atau luka ya, luka finansial ini. Gimana sih ciri-cirinya Teh seseorang itu punya trauma finansial? Gimana, yang pertama, biasanya dibesarkan dalam keluarga yang sering bertengkar ya, lagi-lagi bertengkar soal uang. Jadi tiba-tiba, mungkin kesusahan bertengkar, tapi bertengkarnya bukan tentang apapun, mungkin tentang perselingkuhan, bukan tentang itu. Ini ya fokusnya hanya ke uang, karena kita lagi belajar tentang finansial. Yang kedua, pernah dipermalukan, bahkan karena miskin. Pernah nggak ada momen kita nggak punya apa-apa, terus kita direndahkan atau dihina bahkan, pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau saya itu pernah, bahkan saat udah nikah itu pengalaman bukan dari orang tua ya, tapi pengalaman dari teman sendiri. Karena, trauma atau luka finansial ini, itu juga bisa berasal dari orang-orang terdekat. Nah, dalam kasus saya itu pernah. Jadi ada satu momen nih dalam kehidupan saya, kebetulan, baru diusir dari kontrakan, bayangin aja, diusir dari kontrakan H-6 sebelum lebaran.
orang-orang udah pada mudik ya ke kampung halaman buat mempersiapkan hari raya, sementara saya sama suami dan 2 orang anak kebetulan baru lahiran banget, 3 bulan setelah lahiran anak kedua, tiba-tiba ibu kontrakannya yang kebetulan tidak amanah itu nge-WA, mau nggak mau harus keluar H+2. H+2 kami hanya dikasih waktu 2 hari untuk pindah dari kontrakan tersebut dan, pada saat itu waktunya atau WA yang diterima itu setelah sahur. Setelah sahur ibu kontrakan nge-WA begitu, dikasih waktu 2 hari untuk pindah kontrakan dan pada saat itu H-6 sebelum lebaran. Dan pada saat itu puasa, dalam kondisi yang berpuasa, kita bagi 2 tugasnya. Saya packing barang, suami cari kontrakan yang baru, karena pada saat itu kami belum punya rumah. Nah, setelah lebaran, beberapa hari setelah pindahan, adalah para sahabat yang datang ke rumah. Entah itu cuman kepo apa yang terjadi pada saya, atau mungkin memang memberikan empati dan support. Ada salah satu teman dekat yang datang dengan mobil baru yang baru dia beli gitu ya. Pagernya sudah terbuka, pintu kontrakan yang baru juga udah kebuka lebar, tapi anehnya suara klakson mobil itu terus terdengar. "Oh, mungkin aku harus keluar," pikirku. Aku keluar lihat mobil baru temanku itu, ya bersyukur lah ya ternyata dia punya mobil baru. Kemudian dia masuk, tidak lama, kami berbincang, saya hanya ingin didoakan. Jadi saya pada saat itu membuka pembicaraan bahwa, "Ya ya, mudah-mudahan kita pindah nggak ke kontrakan lagi, tapi pindah ke rumah sendiri." Teman-teman saya yang lain itu jawabannya, "Iya alhamdulillah," atau, "Iya mudah-mudahan nanti, pindah terakhir kita langsung pindah ke rumah baru atau misalkan ke rumah sendiri." Mendoakan gitu ya, yang normal. Tapi satu hal respon yang di luar nalar adalah dia bilang kayak gini, "Emang ada dananya?" Emang ada dananya? Kalau aku sih beli mobil dulu, secara, karena saya paham gitu ya saya juga belajar tentang psikologi manusia, jadi saya paham karena pada saat itu saya juga tidak punya mobil, itu kata-kata sarkas, paham nggak sih? Gimana bisa beli rumah di saat kamu beli mobil aja nggak mampu? Wah di situ sakit hati banget loh. Ketika baru diusir dari kontrakan, dikasih waktu hanya pindah 2 hari, pindahan juga H-3 ya, karena H-4 sebelum lebaran, kadang-kadang juga pas pindahannya nggak ada yang mau nerima ngangkut barang karena orang-orang pada mudik. Ketika sampai di rumah baru karena di kontrakan baru maksudnya, di kontrakan baru pindahan, barang-barang juga belum dikeluarin semua, ada teman yang memamerkan mobil barunya, kemudian datang untuk ya gitu, menginjak-injak dan ya membandingkan kondisi dirinya dengan diri kita gitu. Pada saat itu ya apa ya, kayak ada, "Oh ternyata nggak enak banget ya nggak punya uang," gitu ya. Aduh emang, sesalah ini gitu kita nggak punya uang, padahal kan memang itu takdir Allah ya. Mau itu rezeki dari gimana itu kan ya sakit hati banget. Belum sampai sana, kita ya sudahlah dilupakan, karena orangnya ada di depan, masa iya saya nangis di sana gitu ya. Orangnya ada di depan, kita ngobrol-ngobrol, apa yang dia lakukan lagi, dia menghampiri kulkas saya yang kebetulan penyok di depan karena bekas pindahan kan buru-buru ya, buru-buru pindahan, ada sedikit penyok di bagian depan, hanya kulkas biasa 2 pintu yang ukurannya normal lah, nggak mahal-mahal banget. Terus dia menghampiri, "Boleh nggak buka kulkasnya?" Kataku, "Ya sudah buka saja karena nggak ada makanan, kami baru pindah dan belum diisi makanan, ya silahkan buka." Kata-kata apa yang keluar, "Oh ini penyok ya? Iya sama kok, kulkas kulkasku juga rusak. Aku niatnya mau beli kulkas yang 4 pintu." Boom! Gimana bisa ngebayangin teman-teman, seorang teman yang baru pindah kontrakan, terus datang dengan mobil baru, terus bilang, "Emang mampu beli rumah? Emang ada dananya beli rumah?" Kalau saya sih mobil dulu gitu ya. Terus ditambah, pengumuman bahwa dia pengen beli kulkas yang 4 pintu. Langsung saya diem ya di situ karena saya nggak bisa merespon apa-apa lagi. Saya harus merespon apa? Dan pada akhirnya saya berpikir bahwa, "Untuk apa kamu ke sini? Untuk apa kamu datang ke seorang teman yang baru diusir dari kontrakan, lantas berkata seperti itu?" Itu kan jadi sakit hati banget ya buat ya itu kan memang bukan dari orang tua, tapi itu dari lingkungan sekitar yang
yang bisa ya gitulah, sesakit itu gitu ya, ternyata tidak tidak dihargai oleh orang lain. Belum lagi kalau misalkan hal-hal yang relate lain, pernah nggak sih ngelihat orang tua kita waktu momen-momen lebaran nih, ketika ada saudara-saudara datang dari Jakarta, misal atau dari kota yang misalkan, finansialnya agak tinggi, sama orang tua di zaman baby boomers dulu itu sangat di, welcome gitu ya. Disuguhi banyak makanan, diajak ngobrol ini itu. Sementara orang tua kita mungkin yang finansialnya tidak begitu baik, sibuk di dapur, entah itu masak, entah itu menghangatkan makanan ya, entah itu cuci piring, entah itu beresin rumah, pernah nggak sih? Saya pernah ada di kondisi seperti itu. Ibu saya sibuk di dapur, sibuk, bolak-balik ke pasar, bahkan lebaran tuh paling sibuk di rumah nenek, gara-gara kondisi finansial kami yang tidak begitu baik. Sementara keluarga dari Jakarta, itu disuguhi segala hal. Kemudian ya disambut baiklah, sementara ibu saya disimpan di dapur, pernah nggak sih seperti itu? Gimana rasanya pas kita kecil ngelihat ibu kita kayak gitu? Ya mungkin belum paham ya, tapi ketika kita sekarang udah dewasa kita paham banget, oh atau bahkan kita sekarang mengalaminya sendiri ya, mungkin ketika saudara-saudara kita lebih, mampu finansialnya sementara kita belum, itu kan jadi gimana gitu, itu adalah ya, trauma atau luka finansial juga yang kita rasakan dari orang sekitar. Atau terpaksa bekerja sejak kecil demi membantu keluarga. Pernah nggak, dengar cerita orang tua dulu rela jualan koran atau rela nganter-nganterin susu kan zaman dulu atau mungkin, eee, jualan es. Pernah dengar nggak cerita orang tua yang, "Oh dari dulu bapak jualan es," atau bahkan kita yang mengalaminya sendiri jualan hal tersebut. Nah itu juga bisa. Atau bahkan mengalami kehilangan aset besar. Kebangkrutan yang tadinya aku sih teh dulunya kaya raya banget, misal punya bisnis, tapi tiba-tiba qadarullah-nya bangkrut dan harus, switch gitu ya, dari orang yang berkecukupan, dia tiba-tiba jadi orang yang ya pas-pasan dalam segala hal. Pernah nggak sih kayak gitu? Nah, saya juga, termasuk ke dalam orang-orang yang punya trauma finansial dulu. Ditambah lagi saya pernah mengalami saya berasal dari keluarga yang cukup banyak anak. Orang tua saya punya 6 adik, saya anak pertama dari 5 adik. Jadi kalau misalkan, bapak nih, bapak pulang kerja terus bawa satu martabak lah ya, karena mampunya satu martabak, satu kotak martabak itu, sebelum ada yang mengambil martabak itu pasti ada salah satu anak yang nanya, "Mah, ini satu orang dapat berapa potong?" Aduh sakit hati banget gak sih? Cuman mampu satu kotak martabak, terus kalau misalkan mau ngambil harus nanya dulu, "Mah, ini satu orang berapa potong?" Bukan hanya martabak, kalau mama masak nugget gitu ya ataupun sosis bahkan ya, kami tuh harus nanya dulu, satu orang dapat berapa potong dan pernah cuman, ada satu telur misalkan dipotong berapa, dicampur terigu biar banyak, terus dipotong-potong biar tambah nasi, itu juga kami pernah mengalaminya. Jadi ya, apakah ada teman-teman semua yang termasuk, mungkin dulu, mungkin sekarang udah sembuh, mungkin sekarang finansialnya udah baik-baik aja. Nah, itu ternyata, pengalaman-pengalaman ya, yang, ternyata yang tanpa kita sadari, kita juga pernah punya trauma finansial tersebut. Gimana sih Teh trauma finansial itu muncul? Yang pertama, bisa dari pengalaman masa kecil ya, yang menggores hati atau pengalaman kehidupan hari ini ya dari lingkungan sekitar itu juga bisa. Atau pola asuh yang syarat dengan kecemasan finansial, besok bisa makan nggak ya? Atau besok bisa bayar sekolah nggak ya? Mau beli seragam juga susah, seragam udah kekecilan masih dipakai terus, sepatu udah rusak, di-sol berkali-kali, misalkan seperti itu. Atau ada momen-momen di mana pas kenaikan kelas buku udah pada habis, kita nggak ada buku baru buat sekolah. Pernah nggak sih ngalamin hal itu? Kalau saya pernah teman-teman. Lagi-lagi ya, karena adik saya banyak, eee, tiap kenaikan kelas tuh kayak berpikir krisis, aku sebagai kakak ya, aku kebagian buku baru nggak ya buat tahun ini? Karena beli buku tuh hanya mampu 1 tahun sekali, dan 1 tahun sekali itu juga dibagi sama adik-adikku yang banyak. Berarti ibu Teteh kenapa nggak KB aja sih? Ibu saya sudah mencoba semua jenis KB dan qadarullahnya nggak ada yang cocok sama tubuh ibu saya. Pernah sampai koma beberapa hari gara-gara pakai KB. Sesensitif itu tubuhnya kalau dipaksakan memakai KB, entah itu IUD bikin pendarahan terus-terusan, kemudian pakai implan ya yang di tangan, itu bikin apa, menggembung
digulung pundaknya sampai susah gitu ya, sampai susah bergerak, akhirnya dilepas, pakai pil juga sama, pakai suntik juga sama, semua udah dicoba dan nggak bisa juga. Kalau zaman dulu KB laki-laki belum sekeren sekarang gitu ya, dan belum ada juga. Jadi nggak ada pilihan nih buat KB laki-laki, akhirnya ya dikeluarin aja gitu ya, kata Allah punya anak 6 ya akhirnya semua keluar anaknya 6 gitu. Jadi ya pengalaman-pengalaman luka finansial masa kecil ya itu dirasakan juga oleh saya. Ditambah lagi, pola komunikasi negatif tentang uang dan kadang kala karena saya anak pertama, nah ini ya komunikasi negatif tentang uang, kalau nggak lihat ibu bapak yang ngebahas atau bahkan berantem tentang kebutuhan rumah, kadang-kadang anak pertama itu bisa jadi bahan curhat, jadi orang tuanya bener nggak? "Kak, gimana ya uangnya tinggal segini dipakai apa?" Atau bahkan jadi korban. "Kak, sekarang nggak bekal ya, buat adik-adik dulu." Aduh itu sakit banget. Kalau kita mau nolak, "Mah, aku juga pengen bekal," gitu ya, tapi nggak bisa karena adik-adik lebih butuh dari saya. Itu juga pernah saya alami. Atau stres karena keuangan berulang-ulang. Hidup dari hutang ke hutang, tutup lubang gali lubang, dan kurangnya literasi finansial. Boro-boro mau ngebagi budget, uangnya juga nggak ada, apa yang mau dibagi. Nah itulah ya, bagaimana trauma finansial muncul dalam keluarga. Mengapa trauma finansial itu lantas bisa turun ke anak Teh? Ya karena anak belajar lewat role model gitu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya rata-rata nggak bisa ngontrol uang atau bahkan mungkin, kesusahan nyari uang dan ngelihat uang tuh apa ya, ya diturunkan. Bisa saja diturunkan, atau lingkungan rumah yang membentuk skrip finansial awal. Kayak lingkungan rumah yang mungkin toksik ya, punya tetangga yang julid nggak? Tetangga yang julid yang ngebanding-bandingin segala hal itu bikin hidup kita nggak nyaman banget. Tadinya kita enak-enak aja hidup pakai motor 2 gitu ya, masih ngontrak dan sebagainya, belum punya kendaraan, belum punya rumah, fine-fine aja tuh. Tiba-tiba ada lingkungan kita yang tadi ya seperti saya mungkin, qadarullahnya dipertemukan dengan teman yang demikian, atau mungkin ibu-ibu semua pernah ada tetangga yang julidnya naudzubillah gitu ya, yang mulutnya tuh nggak bisa dikontrol, ngebanding-bandingin terus atau ngomongin kita terus dari segi finansial. Nah itu juga bisa bikin kita stres dan, memicu luka gitu, atau trauma finansial. Jadi yang kita bahas dari VOP orang tua zaman dulu, dari VOP kita hari ini dan, gimana caranya nurunin ke anak. Lalu pengasuhan yang syarat pesan negatif tentang uang, kayak misalkan anak pengen mainan, terus kita bilang, "Kamu ngerti nggak sih ibu nggak ada uang?" Misalkan, "Ini tuh mahal." Karena kita tuh stres banget ya, misalkan pemasukan nggak cukup, tapi pengeluaran tuh besar-besaran, akhirnya marah-marah ke anak hanya gara-gara finansial, atau bahkan kurang literasi finansial yang menyebabkan pola yang berulang. Jadi kayak misalkan, "Oke sekarang aku mau nabung," tapi begitu nerima gaji, kita nggak tahu anggarannya mau dikemanain, akhirnya bablas lagi dan nggak bisa nabung sama sekali. Relasi emosional antara anak dan orang tua sangat kuat ketika kekurangan ekonomi itu juga bisa. Nah, ini, kenapa orang tua bisa memiliki trauma finansial gitu ya. Kalau misalkan kenapa, orang tua kita punya luka. Nah, pengalaman masa kecil mungkin yang belum sembuh, bagi teman-teman yang, hidupnya dulu dalam kemiskinan terus belum bisa sembuh ya, selalu terbayang-bayang takut kekurangan uang, takut kembali lagi ke dalam kondisi seperti itu juga bisa diturunkan kepada anak. Atau bahkan keyakinan negatif tentang uang terbawa hingga dewasa. Kayak misalkan uang itu gimana perspektif kita kepada uang, itu bisa kebawa sampai dewasa. Stres ekonomi, pengasuhan yang syarat dan lain sebagainya. Ini juga, alasan ya. Terus apa Teh tanda-tandanya anak kita ikut terdampak trauma finansial dari orang tuanya? Yang pertama, mungkin kalau anak tuh jadi enggan untuk meminta dan itu terjadi pada adik-adik saya. Adik-adik saya akhirnya sampai mereka besar, mereka tuh enggan meminta uang kepada ibu sama bapak. Karena kalau misalkan, minta uang buat apa gitu ya, buat bayar apa, itu berujung ke pertengkaran ibu sama bapak. Udah nggak punya uang, sekarang anak minta uang gitu ya. Dan adik-adik saya tuh daripada bikin orang tua berantem lebih baik akhirnya minta ke siapa? Ke kakaknya. Siapa kakaknya? Ya saya. Padahal pada saat itu saya juga masih belum bekerja, maksudnya ya masih, ngambil beasiswa kuliah sambil tambah-tambahan dari asisten dosen. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan
kebutuhan finansial itu akhirnya semua melimpahkan ke saya. 5 orang adik, akhirnya ya sudah, begitulah ya kurang lebihnya. Ditambah lagi perilaku ekstrim, hemat berlebihan atau boros justru. Jadi ada 2 perspektif lagi nih bagi orang-orang yang mungkin dulunya punya trauma finansial, nanti, anaknya kalau misalkan, ikut terluka atau bahkan kita, POP-nya sebagai anak, dulu mengalami trauma finansial, bisa ada 2 perspektif. Antara kita hemat banget gitu ya, atau nanti kita jadi boros. "Ah, kan dulu nggak pernah menikmati ini, sekarang mumpung ada uang, keluarin keluarin keluarin," gitu, misalkan kayak gitu. Atau, "Aduh, dulu tuh susah banget loh, e pegang uang segini, lebih baik nggak usah dijajanin." Nah, itu kan bisa. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Jangan lihat ke anak kita dulu ya, karena mungkin anak-anaknya masih under 14 tahun. Cobalah berkaca dengan diri kita sendiri, kita berpengaruhnya kemana? Kalau saya, itu ke arah yang hemat banget. Jadi pada akhirnya sekarang keluarga kami menerapkan frugal living. Kalau perlu ya dibeli, kalau nggak perlu-perlu amat, ya sudah. Bahkan di rumah kalau nggak ada, apa ya, kayak menerapkan prinsip minimalis gitu ya, nggak perlu banyak barang, yang penting barang-barang esensial yang masuk ke dalam rumah, ya udah, oke. Itu. Bahkan kalau misalkan ketika kita mau mengeluarkan uang untuk makan di restoran saja, itu berpikirnya berkali-kali lipat kalau saya ya. Karena berpikirnya, "Aduh, dulu tuh susah banget loh buat makan di restoran kayak gini tuh sekali ngeluarin uang kan bisa 200 atau 300 ribu gitu ya, hanya untuk sepiring nasi atau beberapa jenis makanan." Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ya kita juga berhak gitu ya untuk menikmati, hasil kerja keras kita. Tapi itu yang berdampak kepada saya pribadi ya. Trauma finansial tuh sampai sekarang kalau misalnya mau ngeluarin uang atau mau makan di luar atau mungkin jalan-jalan kemana, saya selalu berpikir berkali-kali lipat, "Boleh nggak sih seperti ini? Lebih baik ditabung nggak sih?" Gitu ya. "Aduh gimana kalau misalkan nanti, kita ada yang sakit tiba-tiba atau mungkin gimana?" Segala kecemasan itu ada dan itu saya alami juga. Lalu, eee, khawatir berlebihan tentang masa depan, ya kurang lebih kayak tadi. Kan pernah mengalami kesulitan ekonomi yang sulit ya, dan kita nggak mau lagi nih mengulangi hal tersebut, jadi cemas berlebihan, "Aduh sekarang kita harus nabung." Akhirnya kehemat tadi. Ikut tegang dan menghindari saat orang tua bahas hutang kalau mau, bahas uang. Merendahkan diri karena kondisi ekonomi, atau menjauh dari orang-orang karena kondisi ekonomi. Saya juga pernah mengalami. Karena, trauma finansial dari kecil tuh ada, ditambah lagi saya sudah jadi sandwich generation atau saya menanggung kebutuhan keluarga sejak saya kuliah. Jadi bahkan saat saya belum kerja, saya sudah menanggung semua beban keluarga, teman-teman. Adik saya 5, ditambah, ibu bapak 7, ditambah nenek 8, ditambah ada anak-anaknya paman yang kebetulan paman bercerai, akhirnya anak-anaknya diurus sama nenek, nenek ikut ke keluarga kami. Jadi dari 8 ditambah 2 lagi jadi 10. 10 tentu saja ditambah satu diri saya sendiri jadi 11 orang yang harus saya penuhi setiap bulan, yang pada saat itu saya masih jadi anak kuliahan. Ditambah lagi trauma finansial yang dulu pernah hidup miskin semiskin itu gitu. Bayangin aja karena punya background tersebut, jadi selalu khawatir bahkan merendahkan diri di dekat orang-orang. Bahkan kalau misalnya sampai sekarang efeknya tuh masih agak kerasa walaupun memang udah jauh lebih baik ya. Jadi kalau misalkan sekarang nih ngelihat teman-teman, saya bukan membandingkan diri ya, tapi secara nggak langsung kita tahu kan kondisi teman-teman kita yang mungkin seumuran atau mungkin yang kita dulu kenal. Oh dia sudah punya rumah, misalkan, oh dia sudah punya kendaraan yang layak, oh dia bisa jalan-jalan ke sini, sementara kita masih jadi sandwich generation dan saya sampai saat ini sudah 11 tahun menjadi sandwich generation teman-teman. Saya sempat ada momen di mana menarik diri dari teman-teman saya. Saya nggak mau ketemu sama teman-teman saya daripada gitu ya, daripada saya sakit hati, saya cenderung membandingkan diri dengan orang lain, bukan iri ya, bukan iri tapi kayak, apa ya, aduh aku harus bekerja apa lagi gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini sendiri lah ya biar terus beraktualisasi dan bisa menerima keadaan kan itu berbeda. Nah kalau saya pernah sempat menjauh atau menarik diri dari teman-teman karena ya menganggap diri itu
rendah banget, padahal nggak ada yang ngerendahin sama sekali. Cuman kita aja yang ngerasa rendah gara-gara ya mungkin kondisi finansial kita yang nggak sebagus teman-teman. Itu juga salah satu tanda-tandanya. Ditambah lagi mungkin mengambil peran dewasa sebelum waktunya. Mungkin ada yang seperti saya, yang bahkan saat kuliah sudah menanggung semua keluarga, sampai sekarang udah 11 tahun teman-teman saya jadi sandwich generation. Jadi, mengambil peran dewasa sebelum waktunya mungkin ada, nah itu juga salah satu tanda-tanda. Jadi kalau misalkan sekarang tanda-tandanya susah, masih susah dilihat dari dalam diri anak-anak kita, coba deh lihat ke kita. Jadi, pengasuhan orang tua kita nurun nggak ke kita gitu, terus efeknya ke kita apa? Jadi posisikan kita sebagai seorang anak, terus evaluasi gimana, proses penurunan trauma finansial itu terjadi. Lalu, boleh nggak sih Teh sebenarnya curhat nggak punya uang sama anak? Boleh nggak kalau misalkan curhat nggak punya uang ke anak? Jawabannya boleh-boleh aja, hanya saja dengan cara yang tepat dan sehat. Karena kalau misalkan kenapa banyak orang yang merekomendasikan nggak boleh ngomongin keuangan keluarga sama anak. Karena rata-rata caranya salah. Tuh kita tuh miskin loh, kita tuh nggak punya uang loh. Terus kata-kata negatif. Kita tuh miskin, kita tuh nggak punya uang, kita nggak bisa nabung, kita tuh begini-begini terus itu dicurhatkan ke anak-anak kita. Jadi kenapa bisa kayak gitu, kenapa kata-kata negatif yang keluar, karena stres keuangan dan butuh meluapkan emosi. Rata-rata yang nggak punya uang atau dihimpit oleh ekonomi yang pelik, itu rata-rata banyak yang stres dan emosian, bener nggak? Pernah nggak sih nggak punya uang terus kita emosian, nggak kekontrol, pengen sedih, pengen marah, bingung, pusing gitu ya. Uang tuh memang bukan segalanya, Teh Iqbal mah duniawi banget gitu ya, nggak duniawi ya, karena materi ini tentang uang, jadi yang dibahas ya uang gitu. Apalagi kalau misalkan kita, lihat perspektif uang di dalam Islam. Nah, karena merasa anak itu perlu tahu agar nggak meminta lebih gitu ya, nggak meminta macam-macam. Ih, kok anak tuh minta ini dan itu terus-menerus, terus akhirnya karena kita nggak punya uang, trauma juga, ditambah himpitan ekonomi, marahlah keluar itu ya. Disebutkan, "Ngerti nggak sih ibu sama ayah tuh nggak punya uang. Kamu jangan jadi anak yang nggak tahu diri deh," atau dan sebagainya, mungkin kata-kata negatif. Karena anaknya meminta segala macam, misalkan kayak gitu. Atau terbawa kebiasaan keluarga dulu, misalkan, dulu yang asalnya gaya hidupnya tinggi, terus tiba-tiba bangkrut jadi susah, gimana tuh? Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya, karena banyak macamnya nih, trauma, finansial juga. Tapi kalau penyampaiannya, negatif kayak gini ya, "Kita miskin, jangan minta-minta, uang kita habis," dan sebagainya, ya itu lebih baik dihindari. Jadi tergantung, Bunda semua ya, kalau misalkan memang masih terkontrol, masih bisa diskusi dengan baik dengan anak, silahkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa terkontrol, mungkin kita curhatnya berlebihan bahwa kondisi ekonomi kita lagi nggak bagus, ya sudah, nggak usah cerita sama anak. Telan aja sama suami istri gitu ya kondisinya. Kecuali nanti dilibatkan anak-anak di usia 14 tahun ke atas baru bisa ya. Lalu, gimana sih Teh biar anak itu, tahu tentang finansial dan mereka tuh walaupun kita pernah mengalami himpitan ekonomi yang sulit, tapi jangan sampai anak tuh bisa merasakan kesusahan itu juga. Yang pertama coba, latih untuk mengenalkan konsep dasar uang atau ganti perspektif anak kita terhadap melihat uang tuh kayak gimana. Gimana cara prakteknya? Kenalkan uang sebagai alat tukar saja, bukan sesuatu yang, sebegitu berharganya. Kan kalau misalkan kita dulu, aduh Teh pernah mengalami susah gitu ya, ekonomi susah. Jadi ngelihat uang tuh seberharga itu gitu ya, dan sebagainya. Ya kalau misalkan sekarang pengen, mendidik anak, terus, nggak mau melekat banget nih hatinya dan keduniawian banget, akhirnya sudah kenalkan uang sebagai alat tukar. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Baru saja tadi pagi saya, nge-post reels tentang ada salah satu program acara Korea, di sana menampilkan ada salah satu anak yang semua keinginannya dipenuhi oleh ayah ibunya. Jadi kalau hanya karena dia pengen Kinder Joy warna ungu, dia sampai tantrum, nangis-nangis dan orang tuanya nggak ngelarang dan sebagainya, malah mengabulkan apa yang ia inginkan. Itu juga kayak gitu salah satu konsep dasarnya mengenalkan anak terhadap uang. Biasakan anak-anak menabung,
bikin celengan dari kaleng itu juga bisa, atau tanamkan rasa syukur ya, ini juga bisa dibaca karena materinya nanti di-share. Kalau di usia 7 sampai 10 tahun gimana? Nah, berikan uang saku berkala. Kalau misalkan mau ngajarin, anak manajemen keuangan sejak dini, kalau misalkan bisa, misalkan ya, ini uang 50.000 untuk bekal kamu selama mungkin 3 hari atau mungkin 1 minggu, kan tergantung ya beda-beda. Nah, dari sana anak akan belajar bagaimana caranya dia mengatur keuangan. Nih misalkan uang 50.000, Umi nanti atau Bunda nanti nggak akan ngasih ngasih kamu lagi bekal, tapi kamu harus atur sendiri. Gimana Teh kalau misalkan nanti si anaknya dikasih 50.000 terus habis? Ya itu akan ada perjanjian konsekuensinya. Umi nggak akan ngasih lagi uang, karena uang 50.000 itu harus cukup selama 1 minggu, untuk bekal aja ya. Kalau misalkan untuk tugas dan lain sebagainya itu bisa dibicarakan, misalnya kayak gitu. Kita bikin kesepakatan dulu, kalau misalkan mau lanjut, lanjut, karena butuh proses juga, nggak sekali jadi ya. Kalau misalkan mau mengajarkan manajemen keuangan ke anak. Atau bahkan gunakan, 3 sampai 4 amplop uang. Jadi kan kalau yang praktek nomor 1 itu dikasih kebebasan anak mau baginya berapa aja. Kalau konsep nomor 2 bekalnya udah diamplopin. Jadi ada 7 amplop misalkan diisi seminggu langsung dikasih semuanya ke anak. Coba bisa nggak? Walaupun udah dipos-posin nih, udah dibagi per amplop, jadi setiap hari itu satu bekal amplop misalkan, dipisahin sama kita, bisa nggak si anak ini menahan diri untuk tidak mengeluarkan uangnya? Itu kan termasuk manajemen diri juga dan, ikut melatih perspektif dia terhadap uang. Libatkan dalam aktivitas keuangan rumah kalau ada ya, terus ajarkan menabung dan diskusi tentang nilai uang. Di usia 11 sampai 14 tahun, coba ajak anak untuk membuat anggaran. Kalau tadi di usia yang, 10 tahun itu hanya jangka seminggu misalkan ya, coba naik level ke 1 bulan. Jadi bekalnya dikasih buat 1 bulan, bisa nggak dia ngaturnya. Dan diskusi tentang konsep uang dan nilai uang serta pekerjaan. Libatkan dalam perencanaan keuangan kalau ada, ajarkan dasar-dasar investasi. Misalkan investasi itu bukan saham, bibit yang kayak gitu ya, itu kejauhan karena masih jauh gitu ya kalau misalkan nggak ngerti. Kayak misalkan nabung nih buat apa, buat dijadiin usaha kah, atau misalkan, gimana misalkan kayak gitu. Atau bahkan kan ini juga ada ya sekarang tabungan-tabungan yang syariah yang untuk anak-anak bisa dibuka ya rekening syariah, itu juga bisa. Etika keuangan gimana, terus diskusi sama keuangan tentang keuangan sama anak, kurang lebih kayak gitu. Kenapa Teh harus diajarin ya, kenapa harus diajarin, tentang literasi keuangan ini sama anak, karena, nanti ini kita skip juga. Karena nih ini ya, kenapa anak harus diajarkan finansial Teh, karena ya, di usia 15 tahun di dalam Islam, anak itu tidak wajib dinafkahi. Dalam aturan Islam, itu nggak ada yang namanya remaja. Dalam konsep pengasuhan, usia 0 sampai 14 tahun itu dibilangnya ya anak-anak. Sementara 14 tahun ke atas dia langsung loncat ke dewasa. Nggak ada yang namanya remaja-remaja atau pra-remaja gitu ya. Itu langsung ke dewasa. Dan menurut Imam Syafi'i saja di usia 15 tahun itu anak sudah lepas tanggung jawab alias tidak wajib dinafkahi. Kok gitu konsepnya? Berarti kalau misalkan nggak wajib dinafkahi, kita nggak usah nguliahin anak dong. Beda konsep antara menafkahi wajib sama memberikan kasih sayang. Yang dalam aturan Islam, memang usia anak 15 tahun itu tidak wajib dinafkahi. Kalaupun memang si orang tua nih masih mampu untuk membiayai anak dan mau memberikan uang kepada anak untuk kebutuhan kuliah atau bahkan untuk kebutuhan hidupnya, itu bukan termasuk kewajiban, tapi itu termasuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Jadi dihitungnya tetap pahala bagi orang tua, tapi hakikatnya itu hanya sedekah buat anak. Bagian dari kasih sayang orang tua ke anak, bukan sebagai kewajiban. Nah, gimana kalau saya nggak ngasih uang lagi kepada anak, di usia 15 tahun? Ya kalau misal anaknya bisa mampu menanggung dirinya, bertanggung jawab atas dirinya, nggak dikasih uang sama kita pun nggak masalah, karena bukan kewajiban kita lagi. Tapi kalau misalkan masih, "Oh Teh kasihan aku masih mampu nih membiayai dia meskipun usianya sudah 15 tahun ke atas," itu diperbolehkan. Kenapa anak harus diajarkan finansial? Karena nih, kejadian di tahun 2025 aja, ada anak SMP yang memakai uang SPP untuk membeli skincare.
Ada anak SMP yang menodongkan pisau untuk membeli skincare, mungkin bisa, dicari ya beritanya semua ada. Atau bahkan ada orang dewasa yang berusia 23 tahun menyiksa ibunya gara-gara tidak dibelikan motor. Logisnya di mana? Usia 23 tahun masih minta motor sama ibu, ditambah lagi yang mintanya adalah anak laki-laki. Ada juga orang dewasa yang membanting barang, merusak barang karena tidak dibelikan kendaraan oleh ayahnya. Atau mungkin ibu-ibu di sini pernah ada, berita yang viral banget tuh di media sosial, ada seorang anak laki-laki yang memukuli ibunya di dekat pagar. Ada videonya tuh sangat viral banget. Pernah lihat nggak sih kasus itu? Karena apa? Ya karena, nggak dikasih uang sama orang tuanya. Padahal orang tuanya sedang bekerja gitu ya untuk kebutuhannya. Yang seharusnya bekerja pada saat itu ya dia gitu ya sebagai seorang anak laki-laki. Kenapa? Nah inilah banyaknya mispersepsi di dalam, konsep pendidikan anak di dalam Islam. Karena, dalam Islam 15 tahun berarti tidak wajib nafkah lagi. Dalam artian orang tua harus bersiap-siap bagaimana caranya di usia 15 tahun, walaupun aku masih membiayai anak gitu ya, tapi dia sadar dan tahu betul bahwa dia sudah, besar. Dan dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, biar kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terjadi, gitu. Terus, makna nafkah anak dalam Islam tuh gimana? Ya batas kewajiban anak ya sampai 15 tahun, tapi jika orang tua ingin memberikan nafkah, itu termasuk sedekah. Nah, terus gimana lagi Teh? Eee, ya karena batasnya 15 tahun berarti, sebagai orang tua PR-nya gimana caranya mengajarkan anak bisa mandiri mandiri finansial di usianya yang mau 15 tahun. Teh, kan ada lagi, anak perempuan itu nafkahnya nggak sendiri, dia nggak boleh cari maksudnya dia tuh nafkahnya bukan ditanggung oleh diri sendiri. Ketika anak perempuan jadi anak, nafkahnya ada di ayah. Ketika anak perempuan sudah menikah, nafkahnya ada di suami. Ketika anak perempuan itu sudah menjadi janda, dalam Islam yang harus menanggung janda-janda adalah pemerintah. Kalau misalkan nggak ada pemerintah, itu dilimpahkan kepada keluarganya mantan suami atau dikembalikan lagi kepada ayahnya. Saking kerennya hakikat Islam dalam aturan keuangan ini, bahkan kalau misalkan perempuan, eee, nafkahnya itu memang tetap ada di laki-laki. Teh, kalau begini berarti bertentangan dong dengan konsep tadi. Kata Teteh tadi 15 tahun itu batas nafkah untuk anak-anak. Tapi kenapa pada saat di anak perempuan itu nafkahnya di orang lain? Konsep nafkah dan wajib memberikan uang kepada anak itu konsep yang berbeda. Konsep nafkah itu, dalam aturan siapa yang menanggung gitu ya. Nafkah tuh kan siapa yang menanggung, kalau misalkan anak perempuan jadi anak yang menanggungnya ayah, anak perempuan jadi istri yang menanggungnya suami, anak perempuan udah jadi janda yang menanggungnya pemerintah atau bahkan dikembalikan kepada keluarga mantan suami atau dikembalikan lagi pada ayahnya. Tapi bukan berarti anak perempuan tidak boleh mandiri ya, tidak boleh mandiri menghasilkan uang sendiri gitu ya. Islam tidak pernah melarang sekalipun seorang perempuan bisa menghasilkan uang. Kalau dalam konsep pendidikan anak, kenapa ditetapkan 15 tahun harus bisa, wajib nafkah sampai sana, itu untuk membentuk kemandirian anak-anak, biar dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan agar dia sadar gitu ya, bisa menghasilkan, dari dirinya sendiri. Walaupun nanti dalam konsep nafkah Islam karena perempuan sangat dimuliakan, yang menanggung nafkahnya perempuan ada di laki-laki. Berarti kalau lihat di konsep pendidikan Islam, ngajarin anak laki-laki tentang kemandirian finansial, itu derajatnya lebih agak berat dibandingkan mengajarkan kemandirian finansial bagi perempuan. Kenapa? Karena nanti anak laki-laki akan menanggung nafkah istrinya. Nah, kurang lebih begitu ya. Karena belajar Islam itu kan harus kafah. Bayangkan kalau kita cuma belajar satu sisi, ya jelas nanti akan dipertentangkan. Ya kalau kayak gini, ya aturannya jelas. Makanya mau itu anak perempuan atau anak laki-laki, pendidikan anak itu wajib, orang tua
mengajarkan kemandirian finansial buat anak-anaknya gitu ya, sampai usia 15 tahunan. Tapi kalau misalkan masih mau membiayain kuliah, ngasih makan sebagainya, it's okay, nggak masalah. Itu kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Yang penting kita udah ada tugas nih, bikin anak kita mandiri. Setidaknya tidak ada sama sekali pikiran atau kejadian anak-anak kita yang udah usia 23 tahun masih minta motor ke orang tua gitu ya. Bukankah dia usia 23 tahun bisa bekerja sendiri gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu konsepnya dalam, konsep, finansial ke anak. Terus ini yang tadi terus gimana Teh, cara menghentikan rantai warisan itu? Ya coba sekarang mulai buat anggaran kecil yang realistis di dalam keluarga, kemudian latih delay gratification, jadi setiap keinginan anak itu ditunda dulu, jangan langsung tiba-tiba dikabulkan segala keinginannya. Perkuat literasi finansial, belajar lagi, konsep-konsep finansial di dalam Islam kayak gimana, itu juga bisa. Bangun dana darurat. Nah, ini juga penting. Banyak, ibu-ibu sekarang yang mungkin belum paham tentang dana darurat. Jadi dana darurat itu perhitungannya 6 sampai 12 kali kebutuhan bulanan. Jadi sekarang kebutuhan ibu-ibu per bulan berapa nih? Bukan gaji ya, kalau gaji kan pemasukan. Kalau misalkan kebutuhan bulanan itu yang, biasa jumlah yang biasa keluar untuk kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup berapa? Kayak misal untuk beli beras, beli gas, beli sabun, beli makan, beli sayur misalnya, itu berapa per bulannya, tahu nggak? Kalau belum tahu, sekarang coba tulis dulu per nanti kan, sekarang akhir bulan nih, nah bulan Oktober coba catat pengeluaran berapa total untuk biaya hidup 1 bulan. Misalkan taruhlah, 1 bulan itu 3 juta misalkan ya, 1 bulan itu 3 juta tapi gaji 4 juta berarti ada sisa spare itu 1 juta berarti 1 juta itu adalah, dana aman lah, anggaplah dana aman bisa ditabung, bisa digimanain. Tapi untuk keberlangsungan kehidupan kita dalam 1 bulan itu butuh tiga juta. Nah, cara ngitung dana darurat 6 sampai 12 kali. 6 dikali 3 sama dengan 18. Berarti, dana darurat minimal dalam keluarga kita adalah 18 juta. 18 juta itu harus dikemanain Teh? Reksadanain, kebibitin misalkan ya. Atau dikemasin, jangan dikemana-manain, disimpan. Mau itu di bank gitu ya bentuknya atau mau itu cash, whatever lah. Karena dana darurat ini sifatnya darurat ya, nauzubillahnya ada yang kecelakaan, nauzubillahnya ada yang mau dioperasi tiba-tiba, nauzubillahnya suami kita kena layoff ya tiba-tiba, kita masih bisa hidup, tidak mengganggu dan bahkan tidak berhutang kepada orang lain. Dari mana dananya? Dari dana darurat. Nanti kalau misalkan dana daruratnya sudah tercapai, "Teh aku udah ada 18 juta ya, 18 juta aman. Tapi ini kan ada tabungan nih, misalkan ada lebih." Nah ini baru yang dingin-dingin baru dimasukin ke emas, ke reksadana syariah yang di-ACC sama MUI yang halal dan ya ke instrumen investasi lainnya. Kalau misalkan dana daruratnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dana daruratnya belum terpenuhi, maka ditabung dulu untuk mencapai dana darurat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus Teh, apakah ada amalan ibadah yang menyembuhkan trauma itu finansial? Kalau tadi kan ikhtiar-ikhtiar duniawi, sekarang kita juga harus diimbangi dengan, ikhtiar-ikhtiar akhirat. Zikir dan istighfar itu juga bisa, istighfar membuka pintu rezeki, puasa sunnah ya bisa, atau kita mulai merutinkan, zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus menerus kelanjutannya kan panjang dirutinkan, amalkan ayat 1.000 dinar terus menerus dijadiin zikir boleh, kalau lagi kepepet ya, aduh, deg-degan keuangan misalnya hari ini dibaca ayat 1.000 dinar itu di Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 dihafalin aja karena singkat, terus, setelah zikir pagi baca surat Al-Waqiah, kalau mau. Jadi, amalan-amalan ini itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika ada para sahabat yang nanya, "Mengapa engkau merutinkan itu?" Doa-doa ini bisa membuka pintu rezeki. Ya sudah diamalkan saja. Kalau misalkan mau itu amalan-amalan akhiratnya. Ya, nah, kenalan lagi. Halo, saya seorang anak yang melunasi hutang orang tua ratusan juta. Dan trauma finansial ternyata bukan hanya dari pengalaman hidup, tapi juga dari hutang yang diwariskan. Plot twist-nya adalah trauma atau warisan luka finansial bisa berupa hutang yang
diwariskan. Selain saya punya pengalaman kehidupan yang pahit, saya juga sering melihat orang tua saya berantem, ya berantem karena finansial, ditambah lagi pada saat saya kuliah sudah menanggung 11 orang, ditambah lagi saya jadi anak pertama dari 5 adik, dan segala jenis trauma finansial itu, ditambah lagi setelah menikah, saya harus menanggung hutang ratusan juta orang tua. Jadi trauma finansialnya itu berlanjut bukan hanya dari kecil, bahkan saat saya remaja, bahkan ditambah saat saya kuliah, dan bahkan saat saya menikah, trauma finansialnya masih menghantui. Gimana caranya? Ini hutang saya. Ini cara saya untuk melunasi hutang dan sembuh dari trauma finansial yang berkelarutan. Saya pernah hidup 500.000 per bulan karena hutang orang tua itu ratusan juta. Jadi mau nggak mau saya yang harus melunasinya karena saya anak pertama juga, ditambah bapak sudah tidak bekerja, ditambah lagi ya kondisinya tidak memungkinkan untuk adik-adik saya bekerja karena masih kecil. Mau tidak mau ya saya sebagai anak pertama yang melunasinya. Kami pada saat itu pemasukan hanya 4 juta, 3 sampai 4 juta sebulan. Sementara hutang itu ratusan juta, bahkan di beberapa, bank yang riba gitu ya, bank yang riba, bahkan ada yang bank keliling yang suka pakai preman-preman itu, dan kami juga sering didatangi oleh preman-preman, karena kami nggak sanggup bayar hutang, ya gimana cara bayar hutangnya, kalau gajinya hanya 3 sampai 4 juta saja. Kami pernah hidup 435.000 per bulan, ini dibagi ini foto di tahun awal pertama kami nikah, di tahun 2018. Gimana caranya? Saya selalu memampang jumlah hutang. Saya beli styrofoam yang besar, rincian hutangnya dijelaskan satu persatu gitu kurang lebih. Ini, rincian hutang sisa dari sekian ratus juta yang terfoto ya, entah fotonya kemana, yang hanya ditemukan hanya foto ini, tersisa waktu itu 29.500.000 lagi. Dan bisa dilihat, untuk mengumpulkan 29 juta saja, saya harus mengumpulkan sekitar 10 bulan untuk melunasinya. Karena sesusah itu hidup saya dulu. Terus gimana cara ngelunasinya Teh? Saya pernah, berdagang catering dan saya tanpa modal. Ini pun kalau misalkan ada pesanan, saya minta DP-nya baru dibuatkan. Dan, kalau misalkan lihat ini kresek-kresek yang hitam ini, kami mengangkutnya pakai motor. Berulang kali. Cateringnya enggak kayak catering yang zaman now ya, yang keren-keren enggak, hanya dibungkus oleh plastik-plastik biasa atau pakai styrofoam biasa. Kalau ada pesanan ya dibikinkan by PO, kalau misalkan nggak ada pesanan ya nggak ada penghasilan. Lucunya lagi, kenapa, kepikiran pengen buka usaha catering gitu ya. Karena ya apalagi yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Karena ketika saya menikah, saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga biasa aja yang tidak bekerja. Akhirnya ya sudah masak-masak lah ya, itu kan hal basic ya kalau masak-masak. Ditambah lagi karena kita nggak punya uang ya, karena 500.000 per bulan, kalau ada pesanan catering gini, kalau menunya toge sayur, kita bisa ada makan sama toge sayur. Kalau misalkan pesanannya daging sapi, kita bisa makan sama daging sapi. Kalau pesanannya ayam, kita bisa makan sama ayam. Keberkahan buka catering itu kalau misalkan pesanannya apa, itulah menu yang kami makan pada hari itu. Kalau nggak ada pesanan ya nggak bisa. Kalau misalnya ada pesanan ya harus dibayar dulu di awal gitu PO misalnya kayak gitu atau, DP dulu lah. Ditambah lagi emang bisa lunas teh, nggak lunas lah, hutang ratusan juta mana ada pakai catering biasa. Dulu tahun 2018 sebelum Covid itu masih rame-rame banget undangan teman-teman. Kebetulan suami saya bisa sedikit-sedikit desain, akhirnya memberanikan diri untuk nerima pesanan undangan. Siapa yang pesennya? Teman-teman saya. Karena pada saat itu kan, teman-teman seumuran masih banyak nih yang jomblo, masih banyak yang belum nikah juga. Ya saya tawarin aja kalau misalnya ada yang mau nikah pesan undangannya di saya. Sama ini juga tanpa modal. Kalau misalkan kalau misalkan ada pesanan ya DP dulu baru dibikinin. Kalau nggak ada ya enggak. Dan ini, kalau dulu mah ya masih zamannya yang nyetak undangan tuh 1.000, 2.000 piece. Dan undangan ini 1.000, 2.000 piece itu dilipat oleh kami berdua dalam kondisi yang, saya sedang hamil anak pertama. Saya kondisinya sedang hamil anak pertama, melipat, undangan beribu-ribu ini, nungguin suami pulang. Ketika suami pulang kerja,
ngelipat undangan bareng-bareng. Ini beberapa foto pesanan pada saat itu. Bisa lunas nggak Teh? Ya tentu saja tidak lunas, hutang ratusan juta. Saya juga, seringkali nerima pesanan kue, lagi-lagi tanpa modal, kalau misalkan ada pesanan baru dibikin, kalau nggak ada pesanan juga nggak dibikin. "Bisa lunas nggak Teh?" Ya nggak mungkin bisa lunas, hanya gara-gara ini, ditambah lagi saya jualan dimsum di sekolah. Kebetulan, rumah ibu dekat sekolah. Nah, adik-adik saya digerakkan buat nerima pesanan dari teman-temannya. Nanti pas waktu istirahat udah dikukus, mereka tinggal, bawa pulang, pulang dulu ke rumah bawa pesanannya. Tiap hari begitu, jadi, selama kurang lebih 2 tahun, hutang sekitar, ya 200-an lah ya, 100 plus-plus, 100 plus-plus itu dalam 2 tahun lunas, padahal gaji suami saya hanya 4 juta dan kondisi per bulan itu hanya bertahan 500 ribu. Percaya atau enggak, di awal nikah saya nggak bisa ngontrak karena nggak punya uang. Kita berdua juga, nggak mungkin tinggal di rumah ibu, kita berdua tinggal di rumah nenek yang udah dibangun dari zaman Jepang dulu, yang bahkan temboknya tuh nggak tembok bata sepenuh ya, tapi dari bilik kayu. Saya nggak punya lemari sampai usia pernikahan 2 tahun, saya pakai kardus bekas rokok untuk menampung baju-baju saya. Saya nggak punya kasur yang layak untuk tidur, saya pakai kasur lantai selama 2 tahun pernikahan. Kenapa maksain banget sih Teh? Karena kami pengen hutang orang tua tuh lunas. Kenapa pengen dilunasin? Karena suka ada preman yang datang ke rumah buat nagih. Bayangin aja kalau misalkan kalian punya hutang banyak, tiba-tiba nggak bisa bayar karena misalkan kondisi ekonominya seperti itu, tapi ditekan di saat, terpuruk, didatangi sama preman yang nagih hutang, gimana rasanya? Karena kondisi itu nggak nyaman, akhirnya ya kita memutuskan untuk konsisten bukan menekan, itu mah udah ngirit banget ya, udah ngirit banget buat ngelunasin hutang dan alhamdulillah hutangnya lunas dalam 2 tahun saja. Itu kisah saya ya yang mungkin, sampai sekarang kalau menceritakan hal itu trauma finansialnya masih ada. Ditambah lagi pas posisi-posisi lagi terpuruk, belum lagi ada hinaan teman dan orang-orang yang menjauh gara-gara saya miskin, itu sering banget. Jadi bukan hanya dari ujian hidup ya yang tentang ekonomi, ditambah lagi lingkungan yang, menambah menekan dari trauma finansial itu. Terus gimana caranya biar enggak diteruskan kepada anak-anak saya gitu ya sekarang. Saya tidak pernah mengeluh keuangan pada anak saya apapun kondisinya, saya akan bercerita insya Allah Allah akan cukupkan. Ayo kita berdoa bareng kalau misalkan, Kakak mau apa gitu. Kurang lebih seperti itulah kondisi pernikahan, saya dengan trauma finansial di 2 tahun pertama. Ya alhamdulillah hutangnya semua udah lunas, saat ini juga nggak punya hutang sama sekali. Ya, begitu. Jadi manfaat setelah lunas hutang apa, ya ketenangan jiwa dan mental, hubungan keluarga juga bisa lebih harmonis, kebebasan finansial juga, lebih banyak kesempatan investasi dan berkembang gitu ya, keberkahan rezekinya dan meninggalkan warisan yang sehat. Terus gimana Teh, apakah luka finansial itu masih ada? Pelan-pelan tuh sembuh ya, pelan-pelan tuh sembuh ketika kita memang, tidak terlalu terpuruk dengan kondisi finansial yang pelik. Ya, asalkan kita ya mau berusaha. Terus kondisi ekonomi sekarang gimana? Alhamdulillah alhamdulillah sekali kondisi ekonomi sekarang sudah cukup untuk membeli rumah secara cash, membeli segala hal secara cash tanpa cicilan, keluarga kami juga tanpa cicilan apapun, tanpa hutang apapun, mau beli apapun juga bisa, insya Allah gitu. Jadi, semangat ya dari minus jadi plus tuh butuh berapa tahun dan, traumanya mungkin sekarang kalau kalau nyerita agak gemetar suaranya ya memang karena masih keinget gitu ya dan masih terasa pada saat itu gimana traumanya atau luka finansialnya. Mungkin begitu yang bisa saya sharing, jazakumullahu khairan, saya kembalikan lagi.